Iya, sekarang ini langsung saja kita akan menemui seseorang yang dalam karya-karyanya dekat sekali dengan alam. Bahkan bukan hanya dengan alam, Fetty Vera juga dideketin. Kakak adek. Iya, dia lagu-lagunya adalah bertemakan alam seperti pembuat teh, burung gereja, pelukis malam, manusia pagi, dan tertipu. Tertipu apa hubungannya sama alam? Yang nipu si alam. Oh iya, Ada hubungannya, ada. Tertipu maksudnya, kirain masih pagi dibuka udah siang. Udah gitu. siang. Oke. Langsung saja kita undang ke tengah-tengah kita, inilah dia, Nugi. Ntar gue rapiin lu ya. Rapin. Biar sopan. Ya dilipet. Nah, Kalau ini udah nggak dipakai dikeluarin. dilipet terus setrika dong. Itu baju. Oh itu baju lain ya. Ini sepeda. Sepeda. Gini Ri caranya Ri. Cepet banget kelipetnya dia. Ini lumayan agak simpel. Kalau udah dilipet kecil banget. Ramah lingkungan, ramah Nah. hemat tempat juga berarti. Iya, nggak perlu bayar parkir. Kemana-mana masuk. Masukin kantong bisa? Oh, nggak bisa. Dah. Gitu. Boleh duduk ya? Ah, Duduk. boleh. Tolong lipetin bisa? Belum ada ya Waduh. kursi lipat yang kayak gini, sofa. Belum ada. Tapi tadi naik sepeda kok gerobak tahunya nggak dibawa? Itu somai. Oh sama ya beda ya. Wah, Kasus. jadi sekarang orangnya kan kita tahu bahwa ramah lingkungan dan peduli lingkungan. Ramah manusia juga. Ramah manusia juga. Itu yang ramah. penting. Tapi secara pribadi sering bangun pagi nggak? Enggak. Nah tuh. Ketemu matahari pagi pernah nggak seminggu berapa kali? Oh kalau sehari-hari sekarang? Iya dong, nganter anak sekolah lo gimana? Wih anaknya Setengah sekolah. 6 gue udah bangun sekarang. Setengah 6? Iya, dulunya sebelum nikah Ha-ha. jam 12. Ampun. Dulu aja nih lu, Nugi nih kalau pulang ke rumahnya aja itu pas banget lagi kuntilanak pas nabrak warung. Jam 3 pagi. Kalau tahu sih. Iya, paling aja baru pulang kerja sambil bawa TV. Pulang mas. Sekarang bangunnya pagi, udah berubah ya. Iya. Sekarang ini juga beliau nih ada ngeband, bandnya bukan selain ngeband juga sambil ngelawak. Ini bandnya satu lagu bisa 2 Kita jam. pernah satu panggung bro. Satu panggung. Lebih lucu dari pelawaknya nih. Nah, sekarang bicara mengenai lingkungan nih. Nah, Yoi. jadi ada beberapa gambar ya. Kabarnya kamu sebagai seorang musisi aktif dalam kegiatan sosial peduli lingkungan seperti contoh gambar berikut Coba ini. kita lihat gambar. Nah, Jeder. Nah, kenapa sangat peduli dengan air? Apa ini ada hubungannya dengan trilogi album dulu waktu masih solo? Ya kalau masalah air sih udah pasti harus dikonservasi karena kita udah tahu hampir seluruh penduduk dunia butuh yang namanya air bersih. Yang ada cuma ada di daratan. Air laut sih banyak. Kita 70% bumi ini kan isinya air. Cuman dari 30% yang ada di daratan yang bisa dipergunakan untuk air minum itu udah makin kecil. Bahkan mungkin sudah sekitar kurang dari 10%. Oh, Jadi iya, makanya gue bilang konservasi air bisa dilakukan dari rumah tangga ternyata Ri. caranya? Caranya dengan bikin biopori atau bikin sumur resapan dari air hujan lo tampung sendiri di sekitar air tanah kita. Tapi bukan berarti terus harus kita konsumsi semena-mena. Tapi yang pasti kita punya cadangan air bersih jikalau musim kemarau panjang datang kita bisa mempergunakan air itu dengan cara menampung air hujan. jadi udah menyimpan di dalam tanah. Iya. Karena sekarang juga pemerintah kalau untuk khususnya di Jakarta, bahkan setiap gedung tuh harus punya lubang biopori. Jadi Iya. dia harus punya taman sendiri. Iya. Jadi ketika hujan deras pun akan mengurangi banjir. Oh gitu. Ternyata bisa begitu. Bisa begitu ya? Terus sekali pasang berapaan? Oh kirain terima jasa itu juga. Iya. Kirain ngasih tahu ada jasa itu juga, mau masangin apa bener enggak juga gitu. tuh. Berarti Bagus ya, juga tuh. Bagus bagus tuh juga. buka Lumayan kalau lagi kesempatan nge-band ya. juga. Lagi pula ini sepertinya perlu kita berikan knowledge yang lebih dalam untuk orang-orang Gampang Jakarta. kok knowledge banyak. Knowledge semua pasti bisa didapat di mana aja sekarang. Apalagi lo udah punya gadget. Lo mau tanya tentang apa aja semuanya ada jawabannya. Tinggal sekarangnya Mau nyari kemauan apa enggak? untuk melakukannya. Itu Benar, aja. benar. Nah sekarang ini kan banyak sekali orang yang Tapi ntar lo tambah ganteng Ria asli.
Nyesel. Gua kenal dia dulu masih Dugi, gondrong, bro. Mas Dugi lu nyesel ngomong kayak gitu. Aduh jangan deh dipuji-puji. Kagak. Nyesel loh. Makin sering di TV makin ganteng ternyata orangnya. Oh, my God. gitu. Jangan diterusin takut gue jadi sombong. Dia udah mulai congkak kemarin aja dia jalan. Congkak bahasa lu Jalan asik, udah nggak gimana? gini lagi, udah Gimana? gini. Emang sakit. Emang sakit Salah pinggang. bantal. Tuh penyakit Indonesia tuh lihat. Salah bantal. Yang dia yang Berat salah yang penyakit. disalahin bantal kan. Bantal diem-diem masih disalahin dia. Nah, Iya. tapi sekarang kita akan berikan kepada Anda semuanya tayangan tips untuk menjaga lingkungan Nah, ala keren. Tonight Show. Ini dia. Halo, bonsoir. Ketemu dengan Profesor Untung. Oke, ini ada tips untuk menyelamatkan lingkungan. Yang pertama, ciptakan budaya untuk menanam pohon di sekitar lingkungan kita gitu. Sebab pepohonan sangat bermanfaat sebagai media resapan. Dan juga pohon berfungsi untuk menyaring udara kotor dan berpolusi gitu. Ada ungkapan mengatakan, semakin tinggi pohonnya, semakin banyak bocah yang nggak bisa metikin daunnya gitu. Yang kedua, mengkampanyekan penggunaan alat rumah tangga yang ramah lingkungan dan mendorong dan mendukung gerakan Go Green. Jangan menggunakan alat-alat rumah tangga yang mengandung freon yang dapat merusak lapisan atmosfer bumi. Gitu. Apalagi atmosfer yang dapat merusak rumah tangga. Itu lebih nggak boleh. Ini atmosfer apa selingkuhan? Ada yang ketiga. Pisahkan sampah organik dan non-organik agar tidak mencemari tanah. Dan pemisahan ini berfungsi untuk mempercepat proses penguraian sampah organik, sampah non-organik jadi lebih mudah untuk didaur ulang. Capek juga profesor yang ngomongnya. Saking semangatnya itu pemisahan organ dan organik itu, organ sampai keluar dari semester. Jadi runtuh. Ada yang terakhir. Tidak memburu binatang langka secara liar dan juga ilegal. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Tentunya selain merusak ekosistem, hewan ini harus dilindungi. Percaya deh. Saya itu. Saya ketemu lagi dengan Profesor Untung episode lain. Au revoir. Ya itu tadi beberapa tips dari profesor yang kita import ya. Walaupun ini profesor dari Prancis tapi mukanya Jawa. Profesor Untung. Iya. Untung. Tapi sebenarnya gini, kehidupan dari Nugi sendiri kalau dilihat masyarakat adalah sesuatu yang inline ya ibaratnya. Dari albumnya sendiri bicara mengenai lingkungan. Dan menjadi duta lingkungan juga. Sekarang kemana-mana pakai sepeda yang ibaratnya Transport. ramah lingkungan gitu kemana-mana. Carinya juga yang bisa dilipat jadi nggak bisa banyak tempat. Jadi ibaratnya ini sesuatu yang udah mengalir di dalam darah. Ini memang dikonsep atau emang Asli gue dulu orang yang paling kesel yang namanya suruh kerja bakti. Karena mungkin hal-hal itu waktu itu gue dipaksakan. Gue dicekokin sama almarhum bokap kan. Almarhum bokap kan tentara. Sebagai anak kolong tugas-tugas gue di rumah tuh yang bersihin got, mengorganisasi sampah, organik non-organik, bersihin halaman rumah gue. Itu tugas gue, Ri. Dari kecil, dari mulai 4 SD sampai SMA. Dan ternyata itulah yang membekas dari pendidikan almarhum bokap gue bahwa kehidupan alam dan manusia itu harus deket banget sampai akhirnya kebawa secara otomatis gue nggak sadar. Mulai dari naik sepeda, mulai dari pengorganisasian sampah, mulai menghemat air, terus menanam pohon dan merawatnya segala macam. Inline lagi sama pada saat gue bikin musik. Tadi kan gue tanya sama lo bikin musik, bikin lagu pertama kali adalah temanya cinta. Gue jujur pertama kali gue bikin lagu yang bisa gue ngalir keluar itu bukan tentang cinta I love you, padahal gue lagi pacaran. Judulnya adalah Oh Desaku Rempoa. Coba lo bayangin. waktu itu pernah nulis Krik banget gak sih lo? Krik-krik. Oh desa Korompo. Ceng, rempoa. Bukan. Jadi waktu itu gue lagi kuliah, praktek kuliah di desa Rempoa. Oke. Nah orang-orang taunya gue kan suka nyanyi. Mas Nugi bikinin lagu dong buat teman-teman di sini. Aduh lagu apa? Padahal gue waktu itu lagi PDKT sama satu teman kuliah gue.
Alhasil gue nggak bisa bikin I love you-an. Yang gue tangkap adalah tentang keadaan alam desa Rempoa itu. Oh, desaku Rempoa, di sinilah ku merasa damai. Gitu lagu. Lagu pertama tuh ya, lagu pertama. Saksi sejarah masih ada orang. Lagi pinggang gue. Tadi lu ngomongin sepeda lagi nih. Katanya kalau seneng banget kan bersepeda di Jakarta yang macet, duper dan Iya. lain-lainnya. Tapi sering juga dapat masalah gara-gara bersepeda. Kita Nah. ada barbuknya. Coba kita lihat barbuknya. Iya. Nugi pilih sepeda lipat sebagai alat transportasi. Ya. Kenapa milih sepeda lipat? Itu dulu berarti. Ya salah satunya adalah lahan parkir buat sepeda belum terlalu aman ya. Jujur aja gue orang yang sangat posesif sama sepeda gue dan bisa dibilang pengen gue rawat selama mungkin. Jadi pada saat gue bawa sepeda, pernah gue pakai sepeda yang gede, sepeda gunung, mountain bike, ke mall mau nongkrong segala macam sebagai alat transportasi, itu ribet banget mau parkir sepeda sampai musuhan sama satpam. Oh iya ini Karena nih nggak ada gara-garanya. parkir sepedanya nggak aman dan pada saat gue titipin di sana dia nganggap itu nggak hal sesuatu yang dalam tanda kutip tidak perlu dijaga. Alah sepeda doang, padahal harganya misalnya orang cinta sepeda biasanya belinya sepeda yang oke lah harganya. Berapa tapi ditambah-tambahinnya bisa lebih Nah. motor tuh kan gitu. Temen Lebih aku dari- jual mobilnya buat beli sepeda soalnya. Nah itu makanya itu gue akhirnya solusi gue gimana ya untuk sepeda gue biar aman di mana-mana dan gue jujur ini kan gampang banget dipretel-pretelin kan. Nggak usah mau pakai kunci rantai juga bisa. Nggak ada kunci double segala macam. Akhirnya ya solusi yang paling tepat gue pakai sepeda lipat mulai kira-kira 5 tahun yang lalu. Gue pakai betul. sepeda lipat. Terus Sepeda akhirnya gimana tuh? lipatnya itu juga dong Parkirnya dikasih masuk gembok. semuanya sampai nonton bioskop. Gue nonton bioskop Bawa sepeda? bawa Sepeda. sepeda. Boleh. Terus syuting bawa gimana sepeda bawanya? sekarang. Bawanya gimana? Jadi Iya dipretelin semua. begini, kayak gini tadi gue datang, Hah? terus kan ngantri bioskop beli tiket udah biasa masuk aja. Mas, ini saya masukin di bawah layar yang gede, taruh di bawah situ, set, udah nonton Di kita. bawah-bawah tuh Iya. nggak berat lagi ya tapi. Terus ya. boncengan bisa- sama bini lu? Apa bini lu naik Kagak. mobil? Bininya naik mobil, dia naik sepeda. Gabut. Bini gue gak suka nonton sekarang. Oh, nggak suka nonton ya, Suka ya. jaga di rumah. Jadi Oh, pada iya, saat iya. gue nonton gue pergi sendiri. Oh, iya. Itu aja sekarang Pinter, sepedanya pinter. dikasih tali aja jadi kayak tas gembok gitu. Bisa, emang Iya, itu benar gitu juga kan. bisa. Ada tasnya sendiri buat sepeda. Oh gitu, gara-gara sepeda musuhan sama satpam. Gue pernah juga gara-gara sepeda gue dikejar-kejar satpam. Hah? Pernah. Kenapa? Ya pas gue bawa sepedanya yang punya lihat. Bukan maling. Maling. Bukan maling, cuma minjem tapi nggak bilang. Iya benar. tapi memang gue prihatin ya sama gedung-gedung dalam tanda kutip yang tidak ramah sama sepeda itu gue sangat-sangat prihatin karena jujur aja kapan lagi orang bisa termotivasi untuk naik sepeda ke kantor atau ke tempat-tempat yang mereka biasa aktivitas sehari-hari kalau gedungnya tidak ramah terhadap sepeda. Bahkan pertokoan nih gue udah beberapa kali gue masukin juga ke account gue di YouTube. Ada gedung-gedung yang pertokoan, mall, yang nggak boleh sama sekali sepeda masuk. Itu gue Lu jebak. bawa sepeda becak kali. Nggak boleh. Ada tulisannya, sepeda nggak sepeda boleh masuk. nggak boleh masuk. Padahal itu semua isinya mobil kan. Iya. Dan orang jalan kaki kan, sama aja kan. Akhirnya gue naik sepeda, pakai sepeda ini lipat. Dikejar ya sama satpam. Dikejar benar-benar dikejar dari pagernya. Pagar masuk, wah mas. Gue kan pakai gini, gue sampai lobby, gue tungguin satpamnya datang. Begitu satpamnya nyampe, ada mobil turun, mobil berhenti di lobi, dia buka bagasi, keluarin stroller bayi, Iya. 2 kan, jeder anaknya kembar ternyata. Ya udah nih sepeda gue lipat juga, jedret. Terus dia diem, oh bisa dilipat mas, bisa. Emang nggak boleh masuk mas sepeda? Emang bedanya apa sama mobil? Sama strollernya juga. Sama stroller atau apalah orang bawa koper. Akhirnya dia diem aja dan akhirnya gue bikin video bahwa gue berhasil masuk ke satu buah pertokoan yang sangat tidak mengendorse pengguna sepeda. Padahal lo bayangin kalau orang yang naik sepeda datang ke mall itu semua restoran kan laku, banyak makannya. Ya makan aus, capek. Iya. Bun kalau lagi naik sepeda dikejar anjing. Nah. Kan macam-macam. Ini mumpung ada kesempatan sekarang nih, Mas Nugi bisa mungkin ngomong ke penghimbau kepada para pemilik gedung. Ya, Heeh. ya moga-moga. Treatment yang Apa lebih aja lah baik untuk para fasilitas untuk pengguna jaga sepeda. lingkungan dan sepeda gitu. Lingkungan dan sepeda. Sudah dipastikan bahwa orang yang naik sepeda, kalau misalnya itu sebagai pegawai atau sebagai pengambil keputusan, kualitas hidupnya akan lebih bagus, badannya lebih fit, dan dia akan lebih fresh. Jadi otomatis endorsement dari para pengguna pimpinan yang mempunyai gedung-gedung kantor atau pertokoan
monggo di-endorse orang-orang untuk bisa naik sepeda sebagai alat transportasi ke berbagai kegiatan. Karena saya yakin sudah dibuktikan secara penelitian ilmiah, bisa di-browsing di Google, kualitas hidup orang yang naik sepeda dan orang yang nggak pernah naik sepeda ataupun tidak pernah melakukan kegiatan olahraga dalam satu hari kerjanya akan lebih bagusan yang lebih banyak kegiatan dengan bersepeda atau berolahraga. Karena itu sangat, ini kan metabolismenya jalan, pikirannya makin cerah, terus juga fitness untuk badannya pada saat dia kerja itu akan lebih bagus. Jadi kenapa enggak gedung-gedung di seluruh Indonesia mengendorse parkiran sepeda, bahkan dianggap bahwa sepeda ini sebagai salah satu transportasi yang layak untuk dijaga gitu. Iya, luar biasa. Sebuah inputan yang bagus sekali ya. Itu bukan anggapan kosong, karena setelah yang satu ini kita akan mengetahui para pemimpin-pemimpin negara atau juga para orang-orang penting di hari-harinya olahraga apa saja yang mereka mulai sampai akhirnya mereka memiliki keputusan-keputusan yang sangat luar biasa di dunia. Sekali lagi terima kasih untuk Nugit untuk datang ke studio. Terima kasih. Dan kemana-mana kita akan kembali hanya di Tuna Show.